dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Heru. Senang sekali saya dapat menemani teman-teman untuk 30 menit ke depan. Tentunya membahas tema yang menarik dari narasumber kita yang menarik. Mereka adalah teman-teman mahasiswa. Teman-teman kita kemarin sudah melakukan podcast episode pertama yang berjudul dampak pandemi pada mahasiswa, dan tentunya dari podcast sebelumnya itu kita mendapatkan ilmu dari narasumber, baik itu tips-tips yang yang dapat membangun semangat kita untuk melakukan perkuliahan, dan juga moto hidup yang dapat membuat kita semangat. Nah, untuk episode kedua ini mungkin kita akan memperbincangkan topik yang berjudul goals mahasiswa generasi Z. Nah, ini saya angkat karena salah satu Q&A yang masuk di Instagram saya, di Instagram pribadi saya, dan mungkin teman-teman penasaran, ini dia. Nah, itulah tadi pembahasan yang akan kita perbincangkan kali ini, ada tentang cita-cita dan juga tentang dunia percintaan. Mungkin tanpa panjang lebar, di sini kita sudah bersama teman-teman mahasiswa. Ada Kang Dika, Kang Sandi, dan juga Kang Ahnaf. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Tapi mukanya ini agak kayak tunduh-tunduh nih mukanya. Capek wajah mahasiswa. Kehidupan sehari-hari. Oke. Berarti apa kabar nih? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat berarti. Nah, kemarin kita sudah ketemu ya di episode pertama membahas tentang dampak pandemi pada mahasiswa, dan saya sudah mendengar curhatan dari Kang Dika, Sandi, dan juga Kang Ahnaf. Mereka lebih meluangkan waktunya itu melakukan aktivitas yang bermanfaat. Di sisi lain juga ada sad boy-nya lah dari teman-teman. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang menonton podcast ini tetap stay tune di acara obrolan mahasiswa, karena tentunya kita akan memperbincangkan hal yang menarik. Nah, mungkin langsung aja kali ya, saya ingin mempertanyakan nih, bebas nih siapa aja ini yang mau duluan. Oke. Saya mempertanyakan menurut teman-teman cita-cita itu apa sih gitu? Silakan anak dulu. Anak dulu kayaknya. Boleh. Cita-cita ya pertanyaannya ya. Cita-cita itu apa gitu? Cita-cita itu mungkin menurut saya cita-cita itu sebuah tujuan akhir, tapi nah itu yang bakal meng-guide kita, atau meng-guide kita membimbing buat membimbing kita ke goals kita yang akhir. Berarti cita-cita itu yang mengantar kita ke goals kita yang terakhir. Itu. Oke. Berarti menurut Kang Ahnaf ya. Nah, gimana nih Dika nih sama Kang Sandi nih? Kalau bagi saya cita-cita itu kayak mimpi sih. Cita-cita itu mimpi yang harus dinyatakan. Mimpi yang harus dinyatakan. Wujudkan. Oke. Karena kan ya namanya cita-cita ya itu kayak mungkin goals atau tujuan kita di masa depan yang akan datang tentunya kan. Nah, saya pun punya cita-cita juga. Punya. Oke. Yang ingin diwujudkan. Tuh. Oke, kalau misalnya menurut Dika nih gimana nih? Wih, berat banget ya. Cita-cita kan. Cita-cita. Kalau menurut Dika pribadi itu cita-cita itu sebuah keinginan atau keinginan diri sendiri untuk bisa mencapai hal tersebut gitu. Oke. Jadi di mana perjuangan Dika sendiri sampai di akhir yang bisa surprise bahagia lah gitu. Bahagia ketika mendapatkan cita-cita itu. Gitu. Nah, seumpama kalau misalnya gini nih. Kalau misalnya kan kita kalau berbicara mengenai cita-cita, pasti kita punya cita-cita lah ya masing-masing. Tapi jadinya nih, apa yang kalian lakukan ketika ketika cita-cita yang kalian impikan itu ternyata nggak sesuai gitu loh dari maksudnya jika berbicara mengenai cita-cita kan itu adalah sebuah kejadian yang akan terjadi di masa depan, sesuai dengan keinginan kita. Tapi apa yang kalian lakukan ketika hal tersebut itu nggak sesuai dengan keinginan kalian gitu? Ya, mungkin balik lagi ya ke tujuan hidup masing-masing gitu, baik Kang Sandi atau Kang Ahnaf gitu. Kalau Dika sendiri itu balik lagi kepada bila gagal ya coba lagi gitu.
jatuh Coba lagi. ya bangkit lagi Oh, kayak jatuh gitu. bangkit lagi. Oh, Jadi iya. jangan menyerah lah intinya. Oke, berarti Sampai never apa ya, give up ya. tujuan itu tercapai gitu. Oke. Oke, kalau misalnya Sandi, Bu Oh, Sandi. Sandi sikat. Nah, Sandi sih. Kalau saya mungkin ya kayak lebih luas lagi sih, karena kan contoh ya dari kayak kemana aja waktu UTBK itu kan saya pasti pengennya ke negeri kan. Oh, ini kemarin yang SMA. iya, Oke. cuman kan karena mungkin nggak keterima atau bukan jodohnya, Mm-mm. masuk ke swasta, Mm-mm. ya harus learning by doing, sebenarnya kayak udah make it happen lah ibaratnya Yo, gitu. berarti lebih mengusahakan ya. Iya, bukan, tapi kalau Menerima misalnya- apa adanya kali ya. Oh, iya, ya, paham. Kalau Ahnaf sendiri gimana, Ahnaf? Kalau saya ya pertama ya diterima aja, gagal ya udah gitu. Pertama ya, tapi benar kata Dika ya coba lagi gitu. Kalau masih gagal lagi ya udah. Gagal juga kan usaha sendiri Nah gitu. itu dia. Cuma kalau saya mungkin lebih ke selalu punya backup plan kali ya. Jadi Oke. ada plan E, plan B, plan C dan seterusnya. Kalau misalnya semua gagal ya santai lah. Emang kenapa gagal gitu? Oh, berarti kalau misalnya seperti itu kurang lebih sama lah ya kayak saya. Berarti saya juga Oh, tipikal iya. orang yang tipikal orang yang saya itu punya planning gitu loh. Jadi saya maksudnya di dalam hidup pribadi sendiri itu saya membuat tiga plan A, plan B, plan C. Di mana kalau misalnya plan Kalau A, deketin ceweknya satu dulu. kalau misalnya enggak, Itu mah beda jalur. kalau misalnya plan A-nya itu gagal, berarti ke B-nya gagal, ke C, kalau C gagal ya udah berarti bukan Iya. rezekinya gitu kan. Nah, berarti teman-teman itulah tadi apa ya, tanggapan atau sedikit jawaban dari teman-teman narasumber. Dan benar sekali, setiap orang itu, setiap insan manusia itu memiliki cita-cita. Pasti pasti memiliki cita-cita. Yang membedakan itu adalah jalannya, gimana kita itu bisa menggapai cita-cita tersebut. Itu yang membedakan jalannya. Nah, setelah kita mendengarkan mengenai cita-cita yang menurut Kang Ahnaf, Dika dan juga Sandi, saya bisa katakan bahwa mereka ini tipikal orang yang sangat berjuang ya, tentunya berjuang untuk mendapatkan hal tersebut. Amin. Oke, dari dari Kang Ahnaf sendiri itu, Oke. kalau menurut Kang Ahnaf dan Kang Sandi ini pantas gak sih orang itu bercita-cita gitu? Maksudnya wajib gak sih? Wajib gak orang-orang itu memiliki cita-cita? Wajib gak ketika Kalau contohnya ditanya kita wajib pasti gini, wajib sih. wajib ya. Contohnya gini, ketika kita berkaca pada ruang lingkup sosial, ketika contohnya background keluarga, contohnya saya ini ya, background keluarga saya itu bisa dikatakan ekonominya nggak tinggi-tinggi amat Cukup lah lah, ya. cukup Nah, tapi ketika orang bertanya kepada saya, cita-cita kamu apa gitu loh. Ketika saya mengatakan cita-cita saya dengan cita-cita saya yang bisa dikatakan tinggi, pasti respon mereka, udahlah nggak usah memiliki cita-cita apa sih gitu loh, kamu juga nggak sanggup, background keluarga kamu juga seperti itu. Nah, yang menurut saya salah nggak sih ketika orang itu memiliki cita-cita yang tinggi gitu? Kalau ditanya salah pasti salah gitu. Semua orang juga berhak bermimpi, berhak mempunyai cita-cita. Iya, Iya, berarti menurut Dika sendiri itu berarti Iya, nggak salah seperti dong ya, nggak salah gitu loh. Sikatan. Bagi saya memang cita-cita itu nggak salah ya, untuk semua itu hak ya, itu benar hak semua orang bercita-cita kan. Cita-cita itu gratis, mimpi itu gratis. Oke. Udah tahu gratis kenapa nggak ambil, gimana Iya. gitu Nah, kan. betul. Itu doang sih. Ya itu bener lah, orang semua harus punya cita-cita. Balik lagi kata saya tadi di awal kan, karena ada cita-cita itu jadi kita jadi terbimbing nih apa yang mau kita lakuin karena kita punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya cita-cita, jadi kita nggak ngelakuin apa-apa karena nggak ada bimbingan buat arah ke tujuan tadi itu. Jangan menilai manusia itu dari luarnya aja gitu. Iya. Oke. Mau dia kalau kata Hairul tadi tentang Ekonomi lah, ekonomi misalnya lah, ekonominya harta rendah. lah kayak gitu, Iya, rendah, rendah. tinggi itu Soalnya bukan banyak jadi iya, patokan benar. gitu. Iya, banyak kasus lah yang terjadi seperti itu ketika contohnya anak dari seorang yang memiliki penghasilan menengah ke bawah, ketika ditanya cita-cita kamu apa, pengen jadi dokter, pasti banyak apa sih gitu. Iya. Kamu juga Rendahin ya. direndahin Pastilah gitu, kalau di-underestimate. negatif yang kayak gitu pasti ada lah gitu. Oke, Tapi berarti kan
mau sampai kapan gitu negara kita kan masih Iya. menilai itu dari Oh, segi iya. kasta. Iya, NKRI siap, harga siap. mati ya. Iya, Siap, Kak, mau siap, sampai siap, kapan kan kalau zaman dulu oke ada kasta Brahmana, Oh, iya, iya, iya. iya. Sekarang kan udah zaman modern lah tuh yang Modern berarti setiap orang itu ya feels free lah untuk Bineka bermimpi. Tunggal Iya Ika dong. lah. Sekarang Oke, tuh. berarti nah apa ya kurang lebih sama lah ya pendapat apa ya Kang Ahnaf, Kang Dika juga Kang Sandi, dan juga tentunya saya juga sedikit mengeluarkan opini saya mengenai cita-cita tersebut. Ya. Kurang lebih sama lah ya, dan juga mungkin saya ingin menambahkan sedikit mengenai apa ya, karena kita berbicara mengenai cita-cita, jadi saya ingin menambahkan sedikit kayak semacam apa ya, tidak ada cita-cita yang terlalu besar untuk diperjuangkan, dan terlalu kecil untuk apa ya, dimimpikan. bukan dimimpikan, lebih ke Diwujudkan. Apa ya? gini, tidak ada cita-cita yang terlalu besar untuk diimpikan dan tidak ada cita-cita yang terlalu kecil untuk diperjuangkan. Nah, iya. Masuk gak? Ya, Masuk, Masuk lah ya. Boleh Karena lah. karena menurut saya gini, tolak ukur besar kecilnya suatu cita-cita itu ada dalam diri individunya masing-masing gitu kan. Selama dia ingin berusaha untuk meraihnya ya why not gitu. Jadi Ya. feels free aja untuk Why not ya? make Kenapa your ngajak? dreams Ya. gitu. Jangan apalah mendengarkan kata orang lain lah kayak gitu lah. Iya. Makanya bagi saya pribadi nih ya, orang gagal itu bukan orang yang betul-betul gagal, tapi yang tidak punya mimpi. Udah punya mimpi. Itu. Oh, Kira. ini Cause of the day. ngeri lah ya, ngeri. Iya. Berarti ketika orang itu nggak bermimpi ya berarti ya iya benar, setuju karena Iyalah. karena Ya intinya mau ngapain mimpi- aja hidup ya udah mati. jangan gitu lah. Enggak, karena tadi si Anop bilangnya ya mimpi itu salah satu guide hidup. Nah berarti ketika orang tidak bermimpi berarti dia bisa dikatakan gagal gitu loh. Dan juga apa ya, mimpi itu bisa dikatakan dimana kamu lebih fokus pada hal yang ingin kamu raih, dan juga sekali lagi setuju sama Kang Anop, mimpi itu yang nge-guide kamu untuk kedepannya itu seperti apa, dan juga bisa dikatakan lebih apa ya, lebih rapi, bukan lebih rapi sih, lebih ke tertata lah hidup kamu, sistematis gitu. lah. Sistematis gitu. Oke, seru juga ya perbincangan kali ini. Ya lumayan lah. Makin malam makin seru. Lumayan lah. Jika berbicara cita-cita, wah pada Wah. cita-cita saya gini. Cita-citaku ya. Cita-cita. Lagu itu. Tadi saya sudah memberitahu apa yang akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Yes, itu adalah tentang dunia percintaan. berat. Aduh. Ntar Pak Hero haus ya ini jadi haus. Sok-sok diminum dulu atuh. Wah, ini udah aja langsung. Sambil lanjut aja kali ya. Jadi dunia apa ya, kita selanjutnya akan membahas mengenai dunia percintaan. Mungkin untuk seluruh narasumber saya minta apa ya, lebih ke satu kata aja gitu loh. Anjir. Satu kata tentang cinta gitu. Cinta itu apa sih? Satu kata aja. Cinta itu apa? Teman hidup. Enggak, itu dua kata berarti. Oh, teman dua hidup. kata, Berarti teman hidup. iya, teman hidup berarti satu kata aja. Ayo. Ya, teman hidup sih satu kata. Enggak, itu mah dua kata, Bro. Itu satu Satu kata kata ya? aja, satu kata aja. apa ya? Contohnya nih, ketika saya ditanyakan cinta itu apa, satu kata berarti saya akan jawab Satu kata, laut. Laut. Saya itu laut. Laut. Ya, Oke, laut. Kang Sandi gimana? Cinta, Satu kata aja. cinta itu mati. Mati. Oh, Ada gimana? Gak ada. Enggak ada. Itu Oke. dua kata cuma jadi satu aja. Oh, jadi nggak pakai ada. spasi. Oke, berarti enggak ada. Nggak Oh, enggak, spasinya hilang. Iya. Ya? Oke, ini saya penasaran sama Sandi nih, kok bisa bilang laut, kenapa gitu? kenapa bisa bilang laut kan? Menurut saya ya, cinta itu kenapa saya bilang laut karena saya pun pernah mengalami jatuh cinta. Oh, ini. Lama lagi kan? Berapa lama nih? Mau 4 tahun. Widih, lama juga ya. Nah, Jatuh aja terus. ya. Kenapa saya gambarkan laut? Perasaan itu menggambarkan perasaan. Oh, perasaan terombang Ada ambing naik, kali ada ya. naik turunnya tapi rasanya tetap sama. Oh, iya. Aduh. Itu Rasanya tetap ombak ya. tetap sama. Rasanya tetap sama. Walaupun Apa ada nih yang pasang maksudnya surutnya. untuk apa ya, Sandi sendiri itu di dalam dunia percintaannya itu apa nih yang lebih dirasakan? Apakah sakit
Apakah senang? Kesenangan karena kan saya tujuan pacaran juga kan yang itu kan pasti teman berteduh. Widih. Pundaknya kan Oh, berarti buat selain dukung. laut dia juga Iya. sebagai payung ya. Payung. payung kita doang. Soalnya kan kayak benar-benar tujuannya tuh memang kayak teman hidup lah ibaratnya. Oh, teman. Buat berteduh, buat bersandar, nangis, Widih. senang-senang. Oke, Bercanda yang bareng. boleh pinjam pundaknya ya gitu. Iya, Ya. banyak keringat bareng-bareng lah. Oh. Keringetan bareng-bareng ya? Iya, ibaratnya gitu. Keringetan bareng-bareng. Iya. Apaan tuh? Enggak, maksudnya Bentar, keringet bareng-bareng. Iya, capek Olahraga, bareng-bareng, capek bareng-bareng. olahraga. Capek bareng-bareng. Olahraga. Membangun. kan. olahraganya di mana nih? Hah? Ada di ruangan yang pas gitu. Oh, Maksudnya iya, pas. ruangan asli. Enggak, bentar gitu. dulu, saya penasaran. Saya baru dengar, bukan baru dengar sih, saya sering apa ya, tapi kok bisa ya orang pacaran itu sampai 4 tahun? Itu dia. Itu terlalu nggak terlalu lama gitu, maksudnya Sebuah pasti udah banyak dari 4 tahun itu pasti udah Udah banyak ngapain aja kan? udah banyak Main. dan juga Main. udah banyak drama yang terjadi pastinya gitu. Iya. FTV. Jadi Pasti ya untuk pacaran itu pasti nggak mungkin ya nggak ada yang berantem, pasti semua orang pun yang udah nikah pun pasti ada berantemnya kan. iya, benar, seninya tapi berarti. tapi gimana sih orang yang berantem itu punya niat untuk berubah Hai. itu. Kalau misalnya ya saya salah waktu pacaran saya salah. Widih. Tapi kan saya di sana kan kayak mempertanyakan, ketemu kok ini gimana masalahnya ini. Oke, belajar dari kesalahan, kedepannya nggak kayak gitu lagi. Tapi kalau misalnya Sandi sendiri, kalau misalnya sering berantem nih sama pasangan nih, kamu untuk mengatasi hal itu gimana? Apakah kamu tipikal orang yang mengatasi sebuah problem di hubungan itu lebih melalui telepon atau langsung ke TKP, langsung TKP. bertemu sama pasangan nih? Kalau saya mah paling kalau misalnya ada masalah nih, contoh hari ini ada masalah. Oh, lagi ada masalah. Contoh hari ini ada masalah ya. Contoh hari ini ada masalah. Harus sang. Ini saya suka dinginin dulu paling setengah jam setengah jam lah, sejam lah, biar dia lebih emosinya reda aja ketemu. Iya. Oh, berarti langsung ketemu ya? Ya, karena kan kalau bicara via WhatsApp nanti takutnya kayak kita bicara ini, ibaratnya kita bicara kalimat A, kalau bicara taunya salah paham. Kan kalau kita bicara langsung kan kita pakai nada yang lembut pun, jadi seakan-akan oh ini nadanya gini, arahnya ke sini, dia tahu. Gitu doang sih. Oh, berarti lebih ke tipikal orang yang langsung, Iya, face to face. face to face gitu. Nah, terus semenjak menjalani hubungan, kamu pernah nggak di kayak semacam di PHP-in sama pacar gitu? Di PHP maksudnya kalau next gimana dulu ya? PHP-in kalau ketika ya bebas aja, PHP itu berarti kayak semacam apa yang kamu harapkan itu nggak sesuai atau gimana sih? Enggak. Saya juga nggak terlalu mengerti kalau di percintaan sih. Enggak sih, soalnya yang waktu itu memang bener-bener pas lah, memang idaman saya banget. Yang waktu kriteria, itu. kriteria. Berarti sekarang udah beda. Udah enggak. Yang mana? Yang mana? Ya adalah pokoknya itu benar-benar ya the best apa ya? Ya. Cewek terbaiknya saat itu. Wih, Keren. Cewek terbaikku saat itu sih. Oh. Jadi benar-benar ya sesuai ekspektasi lah. Oke, berarti lama juga ya, 4 tahun ya. Lama itu dari apa SD gitu. Dari SMA. Oh, SMA. Berarti Sandi ini orang yang sering suka antar jemput nih. Pas Ya SMA. pasti ngegojek lah. Gojek. Oh, iya, Tapi Pribadi. nggak ada panggang ya. Izin ke orang Enggak, tuanya nggak? langsung Iya, depan paling Wih. pintu rumah. Oh, berarti udah izin ya sama orang tua. Iya. Udah kenal. Berarti tadi satu katanya itu laut. Laut. Wih, Sea. laut. Si Siap. Berarti laut itu Ocean. berarti kenapa si Sandi bilang laut, karena lebih ke menggambarkan sebuah ekspresinya atau Iya. menggambarkan suasana hatinya. Betul. Oke, kalau Dika deh gimana? Tadi Dika apa sih? Apa sih tadi? Mati. Apa nih? Kenapa bisa dikatakan mati? Mati. Cinta itu mati karena kita ketika kita menyukai seseorang atau sayang sama orang, kita akan sayang pada satu orang tersebut. Jadi tertuju pada orang, tidak bisa Gimana? mengalihkan yang lain walaupun yang lain itu lebih menarik. Berarti orangnya Itulah yang disebut cinta sejati. Cinta sejati. Dan dibawa sampai mati. Oh, berarti kamu lebih orangnya yang sifat orangnya yang subjektif ya, maksudnya ketika kamu menginginkan wanita itu kamu benar-benar menginginkan itu. Nah, gitu. Walaupun
bisa walaupun let's say ada yang lebih keren daripada dia, tapi kalau misalnya kamu udah terpaku sama yang satu ini, kamu Iya. tipikal orang yang ini ya berjuang ya. Wih. Berjuang. Sekarang jomblo ya mas? Wih. Ini masuk segmen ya? Oh iya mas. Ya nggak apa-apa lah ya. Nggak nggak apa-apa apa-apa. ya, nggak apa-apa lah. Berarti cinta itu mati lah, mati. Kalau misalnya nih saya tanya, soalnya si Dika ini bisa dikatakan orangnya pemusik ya, Wih. suka lagu nih. Kalau misalnya ada nggak sih lagu yang paling menggambarkan diri kamu nih, diri Dika nih di dunia percintaan? Lagunya siapa, judulnya apa, band dari mana mungkin, atau mungkin Blackpink? Ya, Blackpink bisa. Haus Pyro. Black Ya sob, Sabbath, minum dulu. Black Mamba, Black Wamba gitu kan. Black Sabbath, Black apa lagi sih yang Black? Blackpink. Black Kerupuk ya. Udah, gimana nih? Ada nggak nih judul lagu yang menggambarkan dunia percintaan kamu nih? Kalau judul lagu, kalau masalah lagu itu kan lebih, kalau saya itu genrenya apa ya, lebih ke popang gitu kan. Popang. Popang lah Oke. gitu kan. Popung. Walaupun mereka rada apa ya, rada keras lah Keras, gitu, ah. keras gitu. Tapi arti liriknya tuh dalam lah, Dalam, kayak gitu. berarti dalam. Deep ya. Deep ya. Deep gitu. Ya, makanya saya suka genre popang itu seperti itu. Walaupun orang lain ya sebagian besar ya gak suka lah gitu kan. Suka ya. Apa ya, liriknya itu dalam banget lah artinya gitu. Kalau Dari popang nih, dari lagu popang ini judul lagunya apa nih? Sama bandnya apa nih yang disukain? popang, Eh, kalau Indonesia itu apa ya, lebih ke Wewe Gaskin sih. Gaskin. Berarti si Dika ini tipikal orang yang ketika galau berarti ngemusik ya? Ya, Oh iya deh, berarti lebih ngejurahin hatinya ke musik. Kalau misalnya Sandi kan tadi beda, mungkin Sandi itu lebih ke pantai teriak. Oh enggak? Pantai tapi suka. Tapi pantai suka pantai. Kalau galau ngapain berarti San? Kalau saya galau paling nyari angin motor-motoran keliling Bandung, keliling mana. Oh, Kayak lagu itu. on the ride ya. Kalau kayak lagu apa ya namanya tuh? Soalnya kan saya tuh kayak suka sering ingat-ingat itu gini, ingat masa lalunya, momennya. Karena jujur ya, saya tuh galau tuh bukan. Tapi emang benar break kayak semacam yang membuat kita itu susah move on Momennya. di dalam hubungan Bukan karena orangnya, momen gitu loh. bukan orangnya. Nah, benar. Oh, saya, iya, saya juga sih. memang bukan orangnya, Saya tapi setuju saya sama momennya. itu. Karena betul kata Reski Febian di sebuah lagu, semua titik-titik adalah kita. ya makanya harus sering-sering apa ya, jangan sering lah, maksudnya apa, luangan waktu mendengarkan musik. Iya. Karena musik itu adalah segalanya. Dimana kita bisa sedih, semangat, ceria, Berarti, itu karena musik, karena mendorong kita untuk Musik maju. is music ya. Oke, nah gimana nih? Tadi Weh, udah keren lah pokoknya lah. mati, terus tadi ada pantai. Nah, kalau Kang Arab gimana nih? Satu kata untuk cinta, satu kata aja. Sebenarnya saya bingung. Tadi udah dijawab ya? Udah sih. Tadi apa nih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti nothing ya. Iya kan, Kok bisa? tapi Kok interpretasinya banyak. Makanya cinta sendiri tuh interpretasinya buat saya banyak banget. Jadi bingung kalau ditanya cinta. Kalau mereka kan begitu ngomong cinta, langsung menjurusnya kan cewek nih. Nah, cewek benar. Nah, kalau saya kan bisa cinta Iya, paham. antara Tuhan dengan hambanya, Oke. cinta antara anak dengan orang tua, Tua, cinta antara kita teman-teman. Ah. Nah, banyak. Jadi mau yang mana nih cintanya? Sama-samain aja kali ya ke Samain aja wanita ya. kali ya. Ya, Oke. wanita dulu aja lah. Yang wanita ya. Ya. Aduh, saya bingung banget kalau ditanya cinta soal wanita. Kasih pertanyaan aja deh, apalah. Saya Lah, kenapa? agak nggak ada Kenapa pengalaman. nih? Saya ada nggak apa? Saya agak curiga nih ada kemiringan nih. Tanda kutip kan. Ya, tanda kutip Nggak, pengalaman saya emang sedikit kalau dunia cinta-cintaan. percintaannya. Tapi maksudnya kamu suka cewek kan? Alhamdulillah. Masih suka banget. Suka banget. masih berarti soalnya tadi ditanya pengalaman, sedikit pengalaman gitu. Ya Nggak, nggak dikit juga sih, tapi ya Enggak, maksudnya ada emang kita sama sih Naf. Ya, oh iya, kita sama ya. kita sama, maksudnya apa ya, kita nggak terlalu terjun ke langsung ke dunia percintaan gitu loh. Karena menurut saya aduh apa sih gitu, maksudnya Ya, Berarti ini jomblo yang tahun keberapa? ya. enggak Oh, situ jomblo juga. jomblo tapi masih banyak lah ya. Anjing. Oh, ada. Oh Ada gitu. lah ya, ada. Oh, kalau saya bedanya mungkin nggak ada, mungkin Nah ya. mungkin gini loh Naf, aku kalau misalnya tangkap kamu tadi bilang nothing, berarti kurang lebih sama lah ya jawaban kita. Kalau
ketika orang mengatakan saya cinta itu apa, satu kata aja saya akan menjawab cinta itu abstrak ketika dibawa ke dunia percintaan yang cewek sama cowok gitu. Maksudnya berpasangan lah ya. Karena contohnya ini saya baca dari pengalamannya Sandi itu tadi dia berpacaran selama 4 tahun. Mungkin di dalam 4 tahun itu pernah mengatakan nanti kita nikah gitu lah, nanti kita bakalan Udah sih, pasti sehidup udah ngomongin semati itu. gitu. Tapi Iya, ujung-ujungnya kan? enggak kan? Ujung-ujungnya misa. Kenapa saya mengatakan cinta itu abstrak? Karena nggak jelas ke depannya seperti apa. Nggak jelas banget. Tapi apa ya, di balik itu semua kan manusia punya jalannya masing-masing. Yoi. Kalau menurut Dika pribadi itu ya boleh berpikiran seperti itu, kita fokus kepada tujuan, tetapi jangan lupa apa ya, sampai apa ya, kasarnya kebahagiaan kita sendiri gitu. Oke, kita fokus dengan tujuan kita, dengan cita-cita kita, tapi kita juga harus fokus kepada wanita impian kita. Wih, ngeri. tapi ya saya pikir ya di posisi saya saat ini, nanti juga kayaknya mungkin hampir di semua laki-laki juga bakal ngerasain ada di dua pilihan. Nah gitu. Yang pertama ngelamar atau dapat si cewek impian dengan kondisi kita yang belum benar-benar siap. Yang kedua, kita udah benar-benar siap dari segi mapan apapun itu ya. Nggak ada Tapi si cewek yang sayang kita Nah. udah sama orang. Karena kan harga seru diri dong kalau gitu. laki-laki itu kan apa, bekerja keras. Ya. Bekerja. Tapi tipes aja. kalau misalnya seperti itu, kamu lebih prefer kemana? Ya, saya tetap fokus ke utamanya ya, Oh. tetap karir, karena saya berpikir Karir gini. kan ya? Iya, saya berpikir seperti ini karena untuk namanya pasangan hidup ya, nggak main-main kan. Kalau saya nanya ke Hairul nih, Hairul pilih istri atau anak? Wah, berat nih. Saya kasih pilihan. Kalau misalnya istri atau anak ya Istri dulu lah, istri kan dulu. belum ada. Iya benar. Kalau disuruh Anak milih, belum ada, disuruh benar. milih ada antara dua Apa aja yang belum ada? Eh? Istri kan belum. belum ada lagi juga, kalau kan bisa di Kalau disuruh milih dua apa? Dimikir. gimana? Kenapa? Kalau saya pilih jawabannya istri. Kenapa istri? Istri itu teman hidup sampai mati pun kita harus sama istri. Karena nanti anak kita bakal melanglang buana. Oh, Kerja, iya. Universitas ya? Iya, bukan. Ibaratnya kan ini kayak benar-benar teman hidup mending, jadi jangan sembarangan. Oh, oke. Gitu. Ya benar sih, lebih harus, menurut saya juga ya lebih fokus ke karir aja. Iya. Tapi saya pernah dapat pengalaman seperti ini, bukan pengalaman sih, tapi kayak semacam saya ketemu sama teman saya ini bisa dikatakan dia umurnya emang udah 30 tahun. Iya. Gitu. Dia Udah matang lah ya. dia mengatakan gini sama saya gitu. Kamu kalau misalnya dunia percintaan sama karir itu mending kamu pilih karir aja, karena yakinlah si laki-laki ini bisa, saya nggak ego ya, tapi ketika laki-laki ini karirnya sudah dapat, maksudnya pasti cewek bakalan Ada aja gitu. ada gitu. Siapa yang gak mau lah. Nah, makanya emang harus prefer karir gitu loh. Iya. Nah, itu salah satu alasan saya kenapa untuk saat ini saya lebih ke fokus karir dulu aja gitu. Makanya benar-benar kita harus benar-benar work hard. Work hard. Pokoknya yang pertama tuh ya, Work hard, dream play big. hard. Yang pertama tuh harus benar-benar dream big. Dream big, mimpi besar dulu. Dream big. Yang keduanya work hard. Yang ketiganya make it happen. Jadi dream big, work hard, make it happen. Oke. Cita-cita. 3 hal ya, 3 hal yang penting gitu kan. Iya. Tapi kalian pernah ngerasain gak sih gara-gara pasangan atau gara-gara dunia percintaan ini circle pertemanan kalian itu tiba-tiba ngejauhin kalian? Oh, sering. Oh, Saya sering. pernah ngalamin. Sering. Kok gimana nih? Mungkin bisa berbagi pengalaman kali ya. Soalnya saya sama Hanafi ini kurang pengalaman nih masalah gini. Anjir. Kalau Ini pengalamannya. Gimana nih? Pernah ngerasain seperti itu? Saya pernah dibilangin sama teman sampai kayak gini. Kamu udah tahu cewek mah Lupa. kita. Ah. Dia nggak tahu gimana saya buat ibaratnya tetap sama ke dia tuh nggak tahu dia. Saya nggak ngelupain dia. Mungkin karena dia mungkin temen-temennya nggak tahu kenikmatan cewek kali. Iya, nggak tahu. Emang pelan-pelan kenikmatan dong, cewek Raf. itu apa sih? Jadi Ya adalah bahaya. hangat lah, hangatnya enak gitu Oh, iya. kawannya. Iya mungkin. Sidik. Nah, tadi kan ini temanya mengenai apa ya? Mengenai ini apa? Cita-cita cinta. Cita-cita dan juga dunia Cita-cita. percintaan. dan harapan, goals goals mahasiswanya, kita gitu. goals mahasiswa di generasi Z. Maksudnya
goalsnya itu udah dapat, maksudnya tadi impiannya, cita-cita, dan juga salah satunya itu adalah dunia percintaan. Nah, tadi kan udah membahas mengenai goals, mengenai cerita cinta gitu, dan juga saya makin penasaran mengenai jika berbicara mengenai wanita, tipikal wanita seperti apa yang kalian inginkan gitu di masa depan, yang mungkin bisa Aduh, nah berat. jadi pusing gitu. Gimana Siapa dulu nih? Siapa dulu? kamu dulu dong. Kalau Dika sendiri itu apa ya? Tipe idaman wanita gitu ya. Tipe Dika pengen Sebut wanita orang aja seperti lah. apa gitu lah. Sebut nama aja langsung Dik. Hah? Sebut nama aja. Ya, lah. pelan-pelan Nah, dong. coba. Ya, Iya, cinta terlarang. apaan? Kepirgin Oh. aku. Kalau Apa, Dika Pak? sendiri itu yang pertama ya, kita cowok gak munafik lah ya, pasti yang pertama lihat itu adalah wajah gitu kan. Wajah maskulin Ya, berarti. cantik atau enggaknya, Ah, jujur maskulin. aja lah Dari gitu. wajah Tetapi Ke bawah kan. tetapi ada hal Sampai satu yang bawah. penting gitu, yaitu attitude, sifat Attitude. cewek itu sendiri. Iya, Percuma itu sifat. misalnya jalan nih, misalnya udah jalan atau udah deket, cantik gini, kalau attitude-nya jelek, kan ilfeel gak sih gitu kan? Pasti Sandi ilfeel gak kalau gitu? Iya itu pasti lah. Nah gitu, jadi apa ya, yang pertama sih ya attitude. Attitude berarti. Ya gitu. Misalnya gimana? Kalau saya mah saya mah lebih suka cewek yang lucu ya. Karena bagi saya tuh cewek lucu. Tapi kalau misalnya lucu tapi memiliki bad attitude gimana? Ya itu belum beres. Oh, belum beres. Oh, sorry. Berarti saya main potong aja. Santai. Satu lagi ini mah, rambut pendek lebih menarik. Pendek. Aing tahu. Pendek, ya. Rambut pendek kan itu. Ya. Si itu kan si Ya, Dora kan. ya, si Dora. Itu mah Dora kartun. Cinta terlarang ini. Lanjut ya. Iya, lanjut, gimana. Kalau saya mah lebih suka yang lucu sih, karena bagi saya tuh yang lucu pasti cantik, tapi yang belum tentu lucu. Oh, yang cantik belum tentu lucu. Yang Bener lucu sih. pasti cantik. Nah, untuk Nunung lucu kan. beda lagi gitu. Tapi untuk kalau attitude ya pasti ya attitude mah ya sewajarnya lah. Bagi saya mah. Yang penting mah ini poin-poin yang penting ya untuk kriteria saya sih. Satu gimana? Saya mah nggak peduli sama dia Sambil masalah. nyari enggak ini? Enggak. Oh, enggak. Saya nggak peduli sama masa lalu si cewek itu gimana. Wah, keren. Saya nggak peduli karena itu masa lalu kan. Ya, Kita hidup kan buat ke masa depan kan ke masa Iya. lalu gitu. keren. Yang kedua bagaimana dia ngedeketin sama Tuhan, sama agamanya. Terus yang ketiga tuh bagaimana dia ngedeketin sama orang tua saya. Udah itu doang sih. Kalau bisa ambil hati orang tua saya ya. Kenapa Oh, enggak? itu pernah dengar tuh yang apa, yang Ronaldo itu tuh. Apa? Yang dulu yang apa, yang istrinya gak hormat sama ceweknya, Iya, langsung itu dicerai. Itu sih. Itu mah Ronaldo. Iya. Itu Ya mah maksudnya cari lagi ada gampang. contoh lah gitu. Cari laginya gampang. Ronaldo mah cari lagi gampang. Laginya gampang. Beda. Jadinya kita bukan Beda, Ronaldo. Bang. Kalau kita Kita mah lain Ronaldo aja. Belum tentu. Ya, Anda gimana nih, Nov? Apa tadi deh pertanyaannya? kriteria. Oh, kriteria cewek. Kriteria. Saya mah gampang. Cantik menurut saya, baik menurut saya, udah. Oh, Jadi Oh, rahasia ya. Hah? Rahasia. Yang penting kan menurut saya. Nah, tapi saya sedikit setuju kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu Ronaldo. kalau menurut saya mah saya lebih setuju sama si Sandi gitu, si Dika, maksudnya lebih attitude yang pertama, karena yang membuat hubungan itu langgeng adalah attitude, bukan maskulin. Itu yang menurut saya pas lah sama Maskulin tuh bisa Tapi- dibikin lah. Tapi kan bicara hubungan ya, nggak ada yang sempurna pas dari human by human, ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita datang menyempurnakan itu kan? Nah, Itu makanya saya tidak Makanya terlalu mau mengutamakan. jadilah lagu Rizky Jadi Febian sewajarnya. Kesempurnaan Cinta. Oke, nih satu lagi. Iya. Kalian lebih pilih mana nih? Teman apa pacar? Ini Saya- teh maksudnya yang pertama, yang kedua, atau jadi Pilihan pilihan utama, gitu? pilihan Oh, utama ya. pilihan utama. Pilihan utama ya. Saya satu sih, pacar. Pacar. Kamu? teman lah. Teman. Pacar. Nah, ini beda sendiri. Oh enggak, kita Kenapa sama. ya? Saya juga Sama teman, Saya kan? juga teman. Ya, udah. Berarti dua-dua ya. Kita dua-dua ya. Kalau Sandi Sandi gimana? Kalau apa Dika, kenapa lebih pilih pacar Dik? ya kan tadi juga apa Dika bilang gitu,
dimana temen ini memiliki kesibukan, tidak bisa kumpul atau main bareng seperti dulu. Di satu sisi Dika sendiri punya pacar atau nantinya menjadikan istri lah kayak gitu yang bisa menemani Dika kemanapun Dika pergi atau Berlayar, Dika butuh gitu. Oke. Lalu tadi Kalau saya jawabannya pacar. saya juga berubah deh, saya lebih pacar deh. Wah, dia sendiri dong. Berarti beda sendiri nih. Nggak apa-apa. Oke. Kenapa pacar? Simple. Eh, Kan satu kata. Apa? Itu prioritas. prioritas. Iya. Berarti prioritas kamu itu pacar. Kalau kita pacaran. kalau kita pacaran. Iya kan itu prioritas utama. Tapi tetap ada lah ya waktu untuk Iya, teman. ada. Tapi lebih ke prioritasnya Iya, ke Iya, pacar. intinya jangan sampai lupa teman Iya, gitu. betul. Oh, iyalah itu yang paling parah. Itu yang paling penting intinya. tetap prioritaskan pacar, tapi nggak lupa teman. Nah, gitu. gitu. Nah, ini nih beda sendiri nih teman. Jangan makan teman makan teman. Iya. Harusnya temen ya. Kayak dia ya. Temen harusnya makan nasi juga ya. Iya. Iya. Gimana Kalau nggak nih? makan nasi ya anjing mati. Heeh. Gimana nih? Lebih pilih teman gimana? Kenapa milih temen? Nah, Simpel lah, karena nggak punya pacar. Jadi ya pilih temen orang yang Kondisional. kondisional. Benar Jadi kalau lagi ada pacar ya nikmatin pacar. Kalau lagi ada temen ya nikmatin temen. Oh. Kalau nikmatin pacar depan temen kan nggak enak. Oh jangan, Jangan jangan ya lah. kan. Itu mah udah offside itu. Ya maksudnya kan Itu udah- nongkrong kan Oh, iya. topiknya beda. Oh iya benar. Topiknya benar, beda. benar. Nah kalau saya itu lebih pilih mungkin walaupun saya nggak ada pacar gitu ya, tapi saya lebih pilih pacar gitu karena saya ingin punya pacar gitu, tapi nggak ada yang mau anjir. Masa bener Mas. Iya. Kelas Hairul gak ada yang mau. Enggak, gini. Karena menurut saya teman itu gampang dicari menurut saya. Mungkin ada satu quotes penutup ya, karena ini juga sesinya udah ingin kelar ya. Teman itu gampang dicari. Karena saya pernah nemu quote seperti ini. If you feel lonely, boring, or unhappy, remember you are young, too much time for meet new people and go to new place. Keren ya? Setuju. Oke, Kang Dika, Kang Sandi dan juga Ngap, terima kasih atas Oke, thank you banget. jawabannya juga waktunya sudah datang. Alright. Sayang sekali kita sudah di penghujung waktu. Ini udah cukup ya? Udah cukup. Oke, teman-teman, terima kasih sudah tetap stay tune di acara Ormas, obrolan mahasiswa. Dan juga saya tidak ucapkan terima kasih untuk Kang Dika, Sandi dan juga Ahnaf. Sama-sama. Saya juga udah kehabisan kata-kata ini. Mungkin langsung pamit undur diri aja lah ya. Saya Muhammad Hairul pamit undur diri, dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap stay tune di acara obrolan mahasiswa selanjutnya. Ormas, obrolan mahasiswa.